Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novian Tirta Madani. Saya dari kelas R3C, Prodi Bimbingan dan Counseling. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran karya wisata. Nah, model pembelajaran karya wisata ini merupakan salah satu turunan dari metode pembelajaran contextual teaching and learning. Waalaikumsalam, Ibu. Anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, baik, sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Oke, kita absen dulu ya. Namanya Doni, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Nah, baik, karena sudah diabsen semua dan hadir semua, baik, kita mulai langsung aja ya ke pembelajaran hari ini. Nah, Ibu di sini bakalan bahas tentang karya wisata. Di sini sebelumnya ada yang tahu karya wisata belum sih? Nah, Belum, di situ model pembelajaran karya wisata. Nah, kan belum ada yang tahu nih. Nah, model pembelajaran karya wisata itu merupakan salah satu pengajaran yang dilakukan dengan jalan dan mengajak anak didik keluar untuk dapat memperhatikan hal-hal atau peristiwa yang ada dengan hubungannya dan bahan pembelajaran. Dan metode karya wisata ini merupakan metode yang lebih menekankan pembinaan dan aspek psikomotorik, karena di dalam metode ini siswa lebih banyak dituntut untuk aktivitasnya dalam kegiatan, sedangkan aspek yang lainnya atau kognitif dan efektif merupakan pendorong untuk tercapainya elaborasi dan teori-teori yang telah didapatkan oleh anak didik. Dan nah, karya wisata itu sering disebut study tour, kan Ibu udah bilang karya wisata itu bisa disebut study tour kan. Nah, itu kunjungan ke suatu tempat atau objek-objek tertentu. Nah, menurut Zakia Derajat pada tahun 1996, karya wisata itu salah satu kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilaksanakan sebagai internal dan kegiatan akademis, terutama di dalam rangkaian mencapai tujuan didik. Dan menurut buku pada tahun 2006, metode karya wisata adalah metode dalam proses pembelajaran mengajar diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat-tempat tertentu, karena hal ini bukan rekreasi tetapi untuk belajar ya, untuk belajar bukan rekreasi anak-anak, dan mendalam pembelajaran dan melihat langsung bagaimana sih proses karya wisata itu atau study tour itu dalam menilai dan melihat suatu objek siswa yang melihat suatu objek yang siswa tersebut berkunjung ke tempat yang sudah ditentukan oleh guru atau pembina. Nah, contohnya itu kayak siswa diperuntukkan untuk ke salah satu museum yang sudah ditentukan oleh guru, seperti museum Monas atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, siswa tersebut untuk menilai dan menulis apa yang diberitahu oleh pembina tempat tersebut dan menjadikan salah satu penilaian untuk siswa tersebut menilai karya atau sejarah yang ada di tempat tersebut yang diberitakan oleh pembina wisata tersebut. Nah, dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan membawa siswa ke suatu tempat atau objek yang ada di luar kelas atau objek di luar sekolah yang dilaksanakan sebagai internal dan pengajaran, dan cara siswa mengamati suatu objek yang akan dipelajari sehingga dapat pengalaman belajar dan mengadakan penelitian dan penyelidikan terhadap sumber-sumber belajar yang nyata di bawah bimbingan guru atau dalam rangkaian tujuan pendidik. Nah, berikut adalah contoh gambaran siswa yang mengikuti karya wisata atau study tour. Di sini ada guide atau pemandu wisata yang akan menjelaskan foto atau benda
guide atau pemandu wisata tersebut bisa dilihat anak-anak. Nah, itu adalah contohnya ya. Kalau nanti ada study tour di sekolah ini, kalian akan seperti itu, serta contohnya kalau misalnya nanti ada study tour dari sekolah ini, atau misalnya kalian pas ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kalian bisa bakalan ngerti kenapa study tour itu penting untuk anak seperti kalian. Itu anak-anak. Nah, lanjut, ibu akan menjelaskan motivasi penggunaan karya wisata menurut Zakia Derajat Dedeka pada tahun 2011. Motivasi karya wisata itu adalah mencari keterangan tentang hal-hal tertentu dan melatih, mengembangkan sikap keagamaan siswa dan mengembangkan minat dan perhatian. Terus ada mengembangkan apresiasi terhadap berbagai hal dan budaya, serta menikmati pengalaman-pengalaman baru. Nah, bukan hanya motivasi penggunaan karya wisata aja, ada manfaatnya juga dalam metode karya wisata ini. Nah, menurut Zakia Derajat Dedeka pada tahun 2011, karya wisata adalah kegiatan yang relasi dan berguna untuk memperoleh pengalaman langsung, mengandung berbagai manfaat bagi siswa, serta yaitu mendorong belajar melalui pengamatan baru secara langsung, mengadakan penambahan atau wawasan terhadap lingkungan keagamaan setempat, mengintegrasi melalui pengamatan sendiri secara langsung, mengadakan penambahan atau wawasan terhadap lingkungan keagamaan setempat, dan mengintegrasi pelajaran di kelas dalam kehidupan keagamaan yang aktual dalam masyarakat. Membangkitkan minat siswa untuk menyelidiki dan menentukan suatu hal yang baru, serta mengajar bagaimana kehidupan bersama dalam kelompok siswa terhadap lingkungan keagamaan setempat, mengintegrasikan pelajar di kelas dengan kehidupan keagamaan yang aktual dalam masyarakat, membangkitkan minat siswa untuk menyelidiki dan menentukan suatu hal yang baru, serta mengajar bagaimana kehidupan bersama dalam kelompok siswa atau masyarakat untuk mengembangkan toleransi serta saling mengerti. Nah, bukan hanya motivasi aja yang ada ya, ada kelebihan dan kekurangan metode karya wisata menurut Armai Arif pada tahun 2002. Kelebihan dan kekurangan metode karya wisata itu, kelebihannya itu adalah siswa memperoleh pengetahuan teori-teori yang pernah mereka pelajari di sekolah dengan kenyataan, aplikasi yang diterapkan pada objek yang mereka kunjungi. Dalam hal ini bisa mendapatkan pengalaman baru dengan ikut serta atau mencoba membuktikan secara langsung bagaimana dengan objeknya. Nah, siswa juga dapat menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kunjungan tersebut. Nah, terus siswa dapat menghayati pengamatan praktek suatu ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Dalam karya wisata, berbagai mata pelajaran yang dipelajari sekaligus dan internal dan tidak hanya terbatas pada suatu mata pelajaran, dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan anak-anak dengan menyaksikan kenyataan tata tertib, masuk ke dalam masjid, lalu lintas di jalan, keramaian, di pasar dan sebagainya. Terus dapat menambahkan pengalaman pada siswa dan guru mempunyai kesempatan yang baik untuk menerangkan suatu objek yang jelas. Terus dapat melatih siswa bersikap lebih terbuka oleh objek dan luas pandangan mereka terhadap dunia luar.
adalah kelebihan dari karya wisata, tetapi ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya itu dari metode pembelajaran karya wisata ini. Nah, satu, membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi jika persiapan pelaksanaan tersebut tidak diatur dengan baik. Nah, terus ada juga karya wisata tersebut akan menjadi berubah jadi piknik gitu loh. Nah, karena persiapannya kurang matang dan karya wisata tersebut bisa membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi yang besar, serta akan menjadi beban bagi siswa atau guru itu tersendiri gitu. Nah, ada beberapa keinginan inti sering terabaikan karena pelaksanaan kegiatan tidak tepat pada waktunya. Terus metode ini akan gagal bila menemui objek yang kurang sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Terus ada waktu yang tersedia tidak mencukupi dan menyita waktu perjalanan atau pelajaran lainnya. Nah, berikut ada langkah-langkah menggunakan metode karya wisata untuk mencapai tujuan menggunakan metode karya wisata dengan tepat dan efisien. Perencanaannya harus matang dan baik, akan membantu mempermudah seseorang untuk mencapai tujuan. Serta demikian juga halnya dengan metode karya wisata ini. Kegiatannya akan terrealisasi dengan baik jika programnya telah dirancang, terus pelaksanaannya yang sesuai adanya, terus harus memulai merencanakan tujuan sementara karya wisata, kemudian mengadakan kunjungan pertama atau survei untuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang hendak dikunjungi. Jika hasilnya yang dilakukan baik, maka guru harus menyusun program yang lain seperti tujuan karya wisata, misalnya untuk merumuskan tujuan yang hendak dicapai secara matang. Terus dapat mempertimbangkan segi untung dan rugi serta manfaat. Karya wisata yang dilaksanakan jika wisata menuju ke tempat-tempat seperti pabrik, suatu percetakan, museum bersejarah, dan ke pantai biasanya diadakan terlebih dahulu untuk kontak atau menghubungi pimpinan instansi yang bersangkutan dengan menetapkan waktu dan pelaksanaannya, serta mempersiapkan segala perangkat dan perlengkapan yang diperlukan dalam perjalanan. Dan diperlukan panitia pelaksana karya wisata yang bertugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan karya wisata dan keamanan, serta membuat tata tertib yang harus ditaati, merencanakan waktu yang tepat, dan merencanakan biaya baginya jauh-jauh hari sebelumnya, dan mendiskusikan hal tersebut karya wisata, serta merumuskan follow up dengan hasil karya wisata, misalnya dengan melaporkan kegiatan ilmiah. Perlu hati-hati agar pelaksanaan metode ini tidak hanya merupakan piknik belaka. Seperti itu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, ada yang mengerti Ibu? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Raisa ingin bertanya apa? Apakah ada prinsip tertentu dalam melaksanakan metode karya wisata, terutama dalam pemilihan tempat? Untuk jawaban itu tidak ada prinsip tertentu dalam pelaksanaan metode karya wisata, dan dalam penentuan tempat dipilih yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan melibatkan siswa, dan dalam penentuan
tempat agar seluruh siswa bisa ikut serta dalam pembelajaran. Bagaimana, Raisa sudah mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih. Baik, ada yang mau nanya lagi sebelum Ibu ngasih tugas ke kalian? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Ibu kasih tugas ya. Buatlah tugas di kertas tentang karya wisatamu bersama keluarga dan ceritakan di depan kelas. Dan dikumpulkan ya. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu nanya apa kalian sudah ada yang selesai untuk tugas yang Ibu berikan? Kalau sudah ada yang selesai, silakan maju ke depan lalu dikumpulin ya. Saya, Bu. Baik, Raisa, silakan maju ke depan dan ceritakan pengalaman karya wisatamu bersama keluargamu. Saya ingin membacakan hasil dari liburan saya bersama keluarga. Nah, jadi waktu liburan sekolah, aku dan keluarga memutuskan untuk liburan bersama keluargaku pergi ke pantai. Kami bermain pasir dan berenang di laut sambil menikmati matahari terbenam bersama keluarga. Aku merasakan bahagia melihat senyum ayah dan ibuku serta saudara-saudaraku. Kami bertukar cerita dan tertawa bersama menikmati waktu berkualitas yang tak tergantikan. Keluargaku memutuskan untuk berkemah. Kami menyiapkan tenda di tengah hutan dan memasak makanan di atas api unggun. Aku belajar cara masak bersama ibu sementara ayah mengajari adikku dan kakakku Wisnu memancing ikan. Kami menghabiskan waktu di alam menjelajahi jalur hiking dan bermain permainan keluarga di sekitar api unggun. Aku merasa hangat dan bersyukur atas momen seperti ini yang mempererat ikatan sebagai keluarga. Sudah, Ibu, terima kasih. Sama keluargamu, tepuk tangan dulu dong untuk Raisa. Baik, Raisa, silakan duduk. Siapa lagi yang sudah selesai? Saya, Bu. Ayo, Salma, silakan maju ke depan. Pada akhir liburan, aku dan keluargaku menghabiskan waktu bersantai di rumah. Kami menonton film favorit dan membaca buku bersama dan bermain permainan papan. Aku merasakan kehadiran dan kasih sayang keluarga dengan lebih kuat dari sebelumnya. Liburan bersama keluarga memberikan aku waktu untuk benar-benar terhubung dengan mereka, menghilangkan kejenuhan dan stres kehidupan sehari-hari. Aku menyadari bahwa keluarga adalah tempat aku merasa dicintai, diterima, dan dihargai penuh hati. Liburan ini memberikanku pelajaran berharga tentang pentingnya menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dicintai dan menghargai hubungan keluarga tak ternilai. Karya wisatanya sama seru juga ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju ke depan lagi? Sebelumnya beri tepuk tangan dulu ya buat Salma. Baik, Salma, silakan duduk. Saya, Bu. Baik, Doni, silakan maju ke depan. Ceritakan karya wisatamu bersama keluargamu. Liburan aku kali ini, aku diajak orang tuaku untuk pergi ke rumah nenek kakakku yang berada di Bandung. Aku merasa senang karena sudah lama tidak berkunjung ke rumah kakek dan nenek di sana. Aku bermain dengan saudaraku yang berada di sana dan bermain bersama kakek dan nenekku, yaitu bermain petak umpet. Aku senang karena sudah lama tidak bermain dengan saudaraku dan kakak nenekku. Aku merasa happy karena aku sangat merindukan suasana yang berada di rumah kakek dan nenekku. Aku merasa dicintai oleh kakak nenekku dan dimanja oleh kakak nenekku. Aku sayang banget sama mereka sampai-sampai di mana waktu kuhabiskan bermanja dan bermesraan bersama kakek dan nenekku. Aku diajak oleh pamanku beserta keluargaku untuk melihat peternakan pamanku yang tak jauh dari rumah paman dan rumah nenekku. Aku diajari caranya memelihara kambing dan sapi serta mengambil hasil telur dari bebek dan ayam dari kandang peternakan milik pamanku. Aku merasa senang karena ini pertama kalinya aku mengambil telur bebek dan ayam milik pamanku. Serta aku diajari memerah susu sapi yang tak jauh dari kandang bebek dan ayam di sana. Aku sangat senang karena aku memiliki pengetahuan cara memerah susu sapi secara baik dan benar. Aku merasa senang sekali karena aku memiliki pengalaman baru tentang bagaimana memelihara sapi, kambing, ayam, dan bebek. Wah, sepertinya Doni karya wisata bersama keluarganya seru banget ya. Saya tahu cara memerah susu sapi, cara memelihara ayam, kambing, bebek, dan sapi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Doni. Baik, Doni, silakan duduk. Nah, sebelum itu, Ibu punya
salah satu video karya wisata yang ditugaskan oleh guru dari kakak-kakak tersebut. Mari kita tonton yuk biar tahu apa isi karya wisata itu dan seperti apa sih karya wisata itu. Nah, baik kita tonton dulu yuk. Tahukah kalian, di Semarang terdapat sebuah museum yang berisikan berbagai macam sejarah, yaitu Museum Mandala Bhakti. Apakah kalian sudah pernah berkunjung ke museum tersebut? Bangunan Museum Mandala dirancang oleh arsitek Belanda bernama Evore dari firma Oyman dan Van Wen. Bangunan yang diperkirakan dibangun sekitar tahun 1930 ini pertama kali digunakan untuk pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Lalu pada tahun 1950-an, bangunan ini digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan II. Dan pada tahun 1985, bangunan ini resmi digunakan untuk museum yang menyimpan koleksi data, dokumentasi, dan persenjataan TNI baik yang tradisional maupun yang modern. Seluruh koleksi yang tersimpan dalam museum merupakan bukti fisik dan faktual sejarah perjalanan Kodam tersebut. Di depan Museum Mandala Bhakti diletakkan senjata berat 25 PDR Field Gun yang kondisinya masih baik. Salah satu koleksi yang bernilai sejarah tinggi ialah pistol kuno jenis Luger dan machine gun Browning. Senjata ini diyakini digunakan dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Museum ini juga memiliki koleksi yang menakjubkan, artefak militer Indonesia, dan foto-foto dari pahlawan Indonesia. Museum Mandala Bhakti memiliki 2 lantai dengan orientasi bangunan menghadap ke utara. Pondasinya terbuat dari batu dengan dinding dari bata berplaster, atapnya berbentuk limasan dengan penutup dari genteng, dan terdapat pula serambi pada sepanjang sisi depan bangunan, baik pada lantai pertama maupun pada lantai kedua. Museum ini dibuka untuk umum dari Senin sampai Jumat mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, sedangkan Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan kalian cukup membayar 5.000 saja untuk menjelajahi museum ini. Yuk berkunjung ke Museum Mandala Bhakti. Nah, seperti itu ya anak-anak, video karya wisata. Berhubung jam pelajaran ibu sudah habis, mari kita akhiri saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.